Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI. Kami siarkan dari kawasan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Saya Maulana Istarto, pendengar di edisi hari ini senang sekali bisa menjumpai Anda. Pukul 17:14 waktu Indonesia Barat, kami hadir dalam Sudut Istana. Dari Sudut Istana, kita dapat mengetahui berbagai kebijakan pemerintah. Dari Sudut Istana, kita dapat mengetahui kiprah para menteri. Dari Sudut Istana, kita dapat mengetahui berbagai aktivitas dan kebiasaan presiden yang tidak banyak diekspos media. Saatnya kita ikuti dialog khusus Sudut Istana. Baik, selamat sore dan salam jumpa dalam Sudut Istana. Saya Maulana Istarto, senang sekali bisa menjumpai Anda untuk edisi hari ini. Kita hari ini akan membahas dua topik, pendengar, karena ada momen yang menjadi perbincangan pasti. Besok ada Hari Kartini, maka ada inspirasi perempuan Indonesia nanti di sesi kedua. Tapi di sesi pertama, kami akan menghadirkan topik perbincangan soal reklamasi yang menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Pertemuan demi pertemuan dilakukan untuk membahas reklamasi sampai pada putusan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Dan di studio hari ini, dalam Sudut Istana, saya sudah bersama dengan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pak Ari Sudianto. Pak Ari, selamat sore Pak Ari. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di Sudut Istana ini. Iya. Di Sudut RRI hari ini. Tapi perspektifnya Sudut Istana. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Gimana pertemuan Komisi 7 tadi Pak Ari? Saya rasa sangat positif karena usulan untuk moratorium itu sangat didukung oleh Komisi 7 DPR RI. Jadi, tapi kita ingin tahu sebenarnya perspektif, karena perspektif yang muncul dari masing-masing pihak, orang mendasarkan pada setiap keputusan dan aturan alasan hukum yang ada di Indonesia soal boleh tidak reklamasi, bagaimana reklamasi itu dilakukan. Tapi apa perspektif yang coba dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya oleh pemerintah lah soal reklamasi ini, Pak Ari? Baik, sebetulnya reklamasi Pantura Jakarta itu bukan perencanaan baru. Jadi sudah sejak catatan kami itu sejak tahun 94 sudah diinisiasi. Maka kemudian tahun 95 waktu itu ada keputusan Presiden nomor 52 tahun 95 yang mengatur ruang di utara pesisir Jakarta untuk direklamasi, kemudian memberikan kewenangan kepada Gubernur DKI untuk mengeluarkan izin bagi reklamasi itu, kemudian membentuk badan pengendali di mana Gubernur DKI menjadi ketua badan itu dengan beberapa menteri terkait sebagai pengarah. Kemudian berjalan waktu, berdasarkan perencanaan itu kemudian disusunlah AMDAL. Nah, AMDAL untuk rencana reklamasi tersebut. AMDALnya sendiri mulai diproses sejak tahun 96. Kemudian keputusannya itu terbit tahun 2003. Pada saat itu keputusannya adalah tidak layak lingkungan. Oke. Dengan desain seperti itu. Beberapa hal yang menjadi masalah utama atau isu utama kenapa kami menyatakan tidak layak lingkungan adalah misalnya banjir. Jadi pada saat itu desain dari rencana reklamasinya tidak bisa meyakinkan kita bahwa tidak akan memperparah banjir di DKI. Sehingga kemudian desainnya dirubah. Oke. Jadi desainnya itu yang semula reklamasi itu menyambung dengan pantai. Kemudian dirubah menjadi konsepnya pulau. Jadi ada selat yang akan memisahkan antara pulau reklamasi dengan daratan aslinya DKI. Nah, desain baru itu kemudian diakomodasi dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2008 tentang rencana tata ruang Jabodetabek Punjur. Oh, pada saat itu ya? Iya. Jabodetabek Punjur, oke? Iya. Oke. Nah, paralel dengan itu, para calon pengembang itu tidak puas dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup pada saat itu? Ya, yang menyatakan bahwa rencana reklamasi tidak layak lingkungan. Kemudian mereka menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kami di pengadilan tingkat pertama kami kalah, di tingkat
banding kami kalah, di kasasi kami menang. Tetapi kemudian para pengembang mengajukan PK. Oke. Di PK ini kemudian kami kalah. Oke. Sehingga kemudian keputusan menteri yang menyatakan tidak layak lingkungan dicabut. Oke. Nah, dengan dicabutnya di tahun 2011, kemudian tahun 2008 ada desain baru terhadap rencana reklamasi, maka kemudian pemerintah DKI melakukan studi AMDAL secara parsial. Jadi studi AMDALnya dilakukan per pulau. Studi AMDAL yang dulu yang kita tolak, selain desainnya menyambung, itu kami kaji 32 km rencana reklamasi yang ada. Terus dilakukan AMDAL per pulau itu dibenarkan? Tidak ada yang melarang. Tapi tidak dibenarkan juga? Sebetulnya begini. Gimana? Kalau saya boleh bicara teknis lebih dalam, pada saat AMDAL yang jadi satu itu diproses tahun 96, dasar peraturan penyusunan AMDAL-nya itu adalah peraturan pemerintah nomor 51 tahun 93. Di situ ada pendekatan studi AMDAL yang namanya AMDAL regional. Oke. Kemudian pada tahun 99 peraturannya dirubah dengan PP 27 tahun 99. Di PP 27 tahun 99 sudah tidak ada lagi AMDAL regional. Jadi memang sebetulnya wadahnya pun sebenarnya untuk AMDAL jadi satu, itu sudah tidak ada. Jadi yang dilakukan itu kalau wadahnya nggak ada gimana dong? Nah, sebetulnya ada instrumen lain sekarang yang sebetulnya untuk mengkaji secara keseluruhan itu, yang namanya adalah kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis itu yang menyusun adalah pemerintah, bukan pengembang. Yang menyusun adalah pemerintah, dan sebetulnya itu adalah yang paling pas. Karena kalau misalnya saya pengembang pulau A, kemudian saya diminta mengkaji dampak pulau F, begitu kan sulit juga. Urusan saya apa dengan pulau F? Tapi pemerintah yang punya kepentingan untuk mengkaji keseluruhannya. Tapi itu dilakukan pemerintah pada saat itu, Pak? Begini, pada tahun 2011 pemerintah DKI melakukan KLHS. Kami melakukan supervisi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dasar dari KLHS itu kemudian menjadi rekomendasi bagi salah satu muatan yang masuk ke dalam Perda nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah DKI. Itulah yang kemudian menjadi dasar bagi penerbitan peraturan gubernur nomor 121 tahun 2012 yang kemudian menjadi dasar untuk penerbitan izin. Jadi sudah ada sebetulnya kajiannya, tetapi memang waktu itu belum cukup dalam untuk bisa merekomendasikan mitigasi dampaknya secara rinci. Tapi gini Pak Ari, kalau orang menanyakan sekarang soal moratorium dilakukan, moratorium itu dilakukan karena reklamasinya salah, atau moratorium itu dilakukan karena memang belum ketemu alasan yang paling benar soal reklamasi? Bukan. Jadi memang ada yang perlu kita tata kembali, mulai dari regulasinya. Regulasinya perlu kita tata kembali. Seperti misalnya begini, di dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu diamanatkan adanya yang namanya rencana zonasi, RZWP 3K, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebetulnya dasar untuk pelaksanaan reklamasi yang berada di wilayah laut harusnya diatur dalam itu. Walaupun di undang-undang itu pun sebenarnya diakui bahwa karena belum adanya RZWP 3K tadi, kemudian masih diserasikan dengan RT/RW, di mana sebetulnya RT/RW itu adalah rezim untuk pengaturan ruang di wilayah darat. Kemudian di Perpres 122 tahun 2012 yang mengatur tentang prosedur reklamasi, itu juga disebutkan bahwa kesesuaian lokasi untuk reklamasi itu berdasarkan RZWP 3K dan atau RT/RW. Nah, itu bisa dikonversi ya. RT/RW itu kan main darat gitu ya. Iya. Terus kita main, kalau kita bicara soal Jakarta Bay gitu atau Teluk Jakarta, pasti kan bicaranya soal laut. Iya. Itu yang kemudian makanya kemudian kita harus tata kembali. Apalagi kalau kemudian kita melihat kepada Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Betul. Itu disebutkan bahwa
dasar pemberian izin pemanfaatan ruang laut itu harusnya RZPP 3K. Oke. Kan seperti itu. Nah, itu maksudnya antara lain beberapa hal yang perlu ditata dulu sebelum ini. Makanya sebetulnya sekarang kan pemerintah DKI itu kan sedang mengajukan usulan rancangan 2 perda. Betul. Perda tentang RZPP 3K Pantura dan rancangan perda untuk rencana tata ruang kawasan strategis provinsi Pantura, Jakarta. Tapi menariknya gini, kalau bicara soal yang gini-gini nih gitu ya. Ketika bicara di awal kan pasti ributnya Pak Ari adalah soal ini tumpang tindih aturan nih. Ya nggak? Ini tumpang tindih karena ketidakpahaman aturan perundang-undangan dan sebagainya. Tiba-tiba datang nih anggota Komisi 4 DPR namanya Herman Hoiron. Kemarin ngomong di sini gitu, ngomong di sini gini. Sebenarnya nggak ada yang tumpang tindih sih. All about this is clear. Ini semua clear. Undang-undang itu mengalahkan yang lain, kecuali Undang-Undang Dasar 45. Pengertiannya sederhana itu nggak kalau perspektif dari pemerintah, Pak Ari? Tidak. Menurut dia Undang-Undang Nomor 1 2014 itu mengalahkan semua kepres dan sebagainya. Standpoint kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebenarnya kami ingin memberi muatan lingkungan hidup. Dampak dari reklamasi itu sangat besar. Kalau tidak ditata. Sehingga kemudian kesempatan moratorium ini bagi kami adalah ingin melakukan kajian lingkungan hidup strategis secara lebih komprehensif untuk kemudian mengintervensi rencana tata ruang yang tadi sedang diproses di DKI, baik untuk rencana zonasi wilayah lautnya maupun untuk RTR ke kawasan strategis provinsinya. Harapannya nanti dengan hasil itu ada beberapa upaya mitigasi yang sudah diamanatkan dalam perda. Karena untuk proyek, saya bahkan mungkin tidak bisa mengatakan proyek, ini program. Sudah lebih besar dari proyek. Untuk program sebesar ini nggak mungkin hanya bisa ditangani oleh pengembang. Pemerintah harus turut untuk mengendalikan dampak-dampaknya. Dampak-dampaknya sifatnya regional. Tadi di Komisi 7 kan juga diundang dari pemerintah DKI, Banten dan juga Jawa Barat. Pak Wagub Jawa Barat menyampaikan bahwa dampak itu sampai kepada Jawa Barat karena mereka jadi sumber material uruk dan lain sebagainya. Hal itu kan tidak mungkin ditangani oleh pengembang. Harus ada polisi pemerintah untuk itu. Nah, KLHS inilah yang akan memberikan rekomendasi untuk bisa memperbaiki itu. Sebenarnya bagi kami, konteks kami adalah itu untuk moratorium. Setelah itunya semuanya clear, maka kemudian silahkan reklamasi dijalankan dengan koridor tadi begitu. Jadi kita membuat rambu-rambu agar lingkungan hidup tetap bisa terjaga. Jadi ini benar rupanya kalau dikatakan moratorium itu adalah upaya pemerintah untuk mengisi yang bolong-bolong. Tepat. That's it ya? Jadi untuk memberikan aturan yang lebih jelas, reklamasi itu dilakukan. Nggak dilarang sih, nggak dilarang sama sekali. Cuma kamu harus benar melakukannya, kan gitu ya? Saya berpikir dari perspektif pengembang juga mestinya sebetulnya lebih baik. Karena fondasi mereka melakukan kegiatan ini itu makin jelas. Sebenarnya dari perspektif pengembang harusnya berpikir seperti itu kan? Harusnya begitu, harusnya mikir. Tapi namanya pengembang tuh kan anak nggak mikir gitu Pak ya. Untuk ruginya apa gitu ya? Modal berapa saya keluarkan kan gitu. Kalau kita berbicara sustainability, karena kalau kami di lingkungan itu adalah keberlanjutan, Itu kalau pemerintah kan sustainability of development sustainability. Tapi kalau pengusaha sometimes kan dia akan ngomong soal benefit sustainability kan gitu kan. Ini keuntungan revenue berapa, break even point-nya kapan? Gitu. Mereka sudah keluar modal banyak dong. Sebetulnya tidak juga Pak. Oh enggak juga. Sebagai contoh begini, kalau kita tidak dalami secara rinci misalnya dampak sedimentasi, maka kemudian nanti akan ada upaya pengelolaan yang membutuhkan kos. Misalnya karena desain pulaunya atau desain proyeknya itu tidak benar, sehingga kemudian sedimentasi banyak. Betul. Sebagai akibatnya apa? Mungkin tiap tahun mereka harus melakukan dredging. Betul. Akhirnya kosnya apa? Kosnya banyak. Itu kos dari sisi mereka punya pulau kan? Ya, sebagai pengembang. Terus kos dari sisi pengembalian komponen ekologi gimana? Nah, sebenarnya kos kemungkinan ekologi itu kan kalau bagi kami itu adalah eksternalitas kan, yang harusnya ditanggung oleh pengembang,
Tapi kalau tidak ditanggung, maka kemudian ekologi yang akan terkena, masyarakat yang akan terkena. Jadi ada cost itu. Kalau kita menganut prinsip power to space, semestinya itu dibayar oleh yang menyebabkan itu kan. Tanggung jawab dong kan gitu. Artinya cost. Makanya kalau umpamanya ini bisa direncanakan, ditata dengan baik, maka ada kemungkinan cost itu bisa dihindari dengan desain baik. Maka paling tidak sedimentasi bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan. Tapi mungkin mereka tahu sih kalau pakai mekanisme yang baik, costnya mahal kali ya. Belum tentu juga. Oh ya? Iya. Kalau kami berpikir bukannya mereka biasanya kalau namanya pengembang, pengusaha kalau ingin membuat sebuah proyek udah pasti dihitung dong. Mereka akan datangkan banyak ahli. Mungkin kalau berpikir jangka pendek benar seperti itu. Tapi kalau berpikir jangka panjang saya percaya bahwa yang efisiensi, kemudian berpikir desain yang lebih ramah lingkungan itu pasti pada akhirnya lebih menguntungkan mereka. Oke. Berapa lama akan dilakukan penyempurnaan regulasi? Saya tidak bisa memastikan karena ini akan melibatkan banyak pihak. Selain kami sebetulnya main shareholder di sini adalah kemudian KKP. Di samping itu KKP di sini. Iya. Untuk urusan reklamasi itu kan sebetulnya adalah urusan dari Kelautan dan Perikanan. Dia pakai Kepres 52. Enggak, dia pakai Undang-Undang 27 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dong, Pak. Itu enggak urusannya LHK dan Kehutanan? Enggak. LHK itu hanya dokumen lingkungannya saja, Pak. Oke. Untuk urusan reklamasi ini menarik nih bahwa ada hal baru sore ini. Kalau kemarin orang dasarkan bahwa Ibu Susi baru bicara soal Kepres 52, sedangkan Bu Siti Nurbaya sudah bicara soal 27 dan dirubah menjadi 1 2014 kan gitu ya. Artinya orang akan lihat bahwa sebenarnya yang lebih banyak concern adalah Kementerian Kehutanan kalau dilihat kewenangan karena dia pakai undang-undang. Rupanya enggak gitu. Mungkin yang lebih punya gaung kebetulan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena AMDAL-nya. Oke. Karena AMDAL ini mungkin proses pengambilan keputusan di Republik ini yang melibatkan semua stakeholder termasuk masyarakat. Sehingga yang prosesnya terbuka adalah AMDAL, akses masyarakat kan di sini. Padahal sisi perizinan yang lain kan sebetulnya kalau di ini izin, kalau berdasarkan Perpres 122 2012 kan pertama adalah izin lokasi. Kalau di DKI disebutnya izin prinsip. Kemudian mereka punya kewajiban bikin master plan, bikin FS, bikin rencana zonasi, termasuk bikin kajian lingkungan, dalam hal ini AMDAL. Setelah semua terpenuhi, maka kemudian izin pelaksanaan reklamasinya dikeluarkan. Ini ada pertanyaan sih, ya pertanyaan ini dari orang hukum sih. Tapi saya pikir harus kita pikirkan bersama. Ketika pertemuan dilakukan antara Menko Maritim, Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti, maka ada pertanyaan, moratorium disepakati, terus yang keluarin aturan moratorium siapa? Dalam perspektif kami sebetulnya ada dua hal yang harus diperbaiki. Kita menata kembali dari aspek regulasinya. Yang kedua, kita melakukan upaya penegakan hukum. Yang memang tidak tepat, salah dan sebagainya harus dilakukan penegakan hukum. Tapi kan keputusan moratorium harus ada yang keluarin, Pak Ari. Nah, siapa, Pak? Dalam konteks kami, kalau dalam nanti kita sekarang sudah dapatkan indikasi. Kita harus perdalam, kita nanti akan turunkan pejabat pengawas dan sebagainya, kita akan lakukan pemeriksaan, kemudian kita akan buat berkas dan sebagainya. Nanti bisa saja bentuknya adalah penerapan sanksi administratif. Penerapan sanksi administratif itu bisa dengan penghentian, bahkan pembukuan atau pencabutan izin. Nah, mekanisme itu yang mungkin bisa dilakukan secara real untuk yang disebut moratorium di lapangan. Kalau gini, kalau ini kan urusannya besar nih gitu. Urusan ini bukan urusan sepele, dan urusan ini bicaranya ada 3 aspek, sosial ekonomi, ada bicara soal ekologi, dan ada bicara soal ekonomi. Ya triangle AMDAL lah gitu. Gini, banyak orang mengatakan gini, ya udahlah kalau gitu nggak usah para menterinya. Gimana kalau presiden aja yang putuskan?
Pada awalnya, begini, pada awalnya sebetulnya Ibu Menteri pun sempat mengusulkan untuk mengaktifkan kembali Badan Pengelola, Badan Pengendali Pantura. Jadi yang saya sampaikan di Perpres 5295 itu ada Badan Pengendali, di mana tanggung jawabnya langsung ke Presiden. Betul. Berarti yang megang ini memang Presiden. Kelihatannya kita perlu memikirkan wacana itu. Kan Pak Presiden masih di Eropa nih. Ya, belum. Di London. Kira-kira kalau Pak Presiden pulang mau disampaikan nggak ya? Udah Pak Presiden aja sih yang keluarin fatwanya, keluarin udah moratorium atas keputusan saya gitu kan, kayak lebih kuat, karena kan belum clear nih yang keluarin moratorium siapa di antara 4 pihak ini kan gitu. Sampai pertemuan Komisi 7 sih itu masih tetap ditanyakan gitu. Iya. Tadi di Komisi 7 Bu Menteri menyampaikan dalam perspektif kami di pasal 73 di Undang-Undang 32 tahun 2009, kami itu memiliki kewenangan yang disebut second line enforcement. Jadi kami berhak untuk melakukan penegakan hukum atas izin-izin yang diterbitkan oleh daerah apabila memang dipandang ada pencemaran, kerusakan atau keresahan sosial yang tinggi. Kami bisa masuknya dari sudut itu. Tentu saya harus menanyakan juga apa kata nelayan, Pak Ari. Gimana caranya? Kenapa harus moratorium sih? Kenapa nggak diberhentikan aja sih? Karena mereka menganggap ini sudah merugikan mereka. As nelayan voice gitu ya, suara nelayan gitu. Ini udah merugikan mereka. Mereka biasanya dapat setiap hari tinggal mancing dapat ikan, 3 hari baru dapat ikan nih. Bagi mereka tuh udah susah banget gitu. Itu gimana faktor itu jadi faktor pertimbangan untuk policy sebuah negara terhadap rakyatnya? Itu justru yang akan menjadi salah satu isu pokok dalam KLHS nanti. Kita tidak bisa menyampaikan bahwa harus dihentikan dengan tanpa kajian yang dalam. Betul. Tadi kan disampaikan bahwa ini masalahnya kompleks begitu. Sehingga justru kajian itulah yang akan memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Kalau pengalaman-pengalaman yang lain tidak usah begitulah. Sebetulnya yang namanya sekarang Pantai Ancol, Pantai Marina itu pun reklamasi. Ya kan? Iya, betul. Itu reklamasi. Jadi sebetulnya kalau reklamasi itu dilakukan dengan baik, sebetulnya juga menguntungkan. Nggak masalah. Bahkan mungkin bisa memberikan benefit baru buat nelayan. Kondisi sekarang pun sebetulnya tanpa reklamasi, sedimentasi di Jakarta luar biasa. Tinggi banget. Pencemaran yang terjadi di Teluk Jakarta juga luar biasa. Kalau kemudian investasi ini bisa digandeng untuk membersihkan juga Teluk Jakarta, kan sebetulnya nelayan juga bisa punya benefit. Ini membersihkan tapi mengganti dengan sampah baru. Tapi kan yang dibangun hunian kan? Iya, tapi kan kita juga bisa kemudian dengan teknologi kita mengefisienkan buangan yang ada begitu. Itu artinya gini, kalau ada pesan kepada publik hari ini dengan berkembangnya kasus ini, dengan berkembangnya soal reklamasi dan sebagainya, sampai hari ini apa yang bisa disampaikan ke publik soal pengertian apa yang harus dibangun di masyarakat soal reklamasi? Yang jelas reklamasi itu bukan barang haram, makanya kemudian diatur. Jadi pengalaman di banyak negara begini, faktanya adalah kita ini memang kelebihan beban. DKI Jakarta dengan luas wilayah yang sekian, jumlah penduduk sekian segala begitu, sudah sulit untuk mencari. Kita berdua ini juga kelebihan beban ini. Benar sekali. Nah, reklamasi merupakan opsi untuk bisa melakukan itu. Jadi sebetulnya potensi untuk bisa baiknya adalah tetap ada. Nah, sekarang kita juga sadar benar bahwa risiko lingkungan, dampak sosial kepada nelayan, kepada mungkin masyarakat juga di sekitar pesisir, belum lagi kalau umpamanya akan menimbulkan banjir, itu akan juga jauh ke hulu dan lain sebagainya. Itu yang perlu diperhitungkan. Jadi mungkin lebih baik kita menunggu hasil kajian yang komprehensif, sehingga kemudian rekomendasinya itu akan, jadi pada saat kita mengambil keputusan itu benar-benar dengan dengan data, dengan informasi, dengan hasil kajian yang valid begitu. Jadi yang kita putuskan tidak tepat gitulah. Kita akan tunggu nanti bagaimana hasil keputusan yang paling tepat, dan pasti keputusan tidak 100% menyenangkan semua orang. Tapi mendatangkan
benefit yang banyak untuk mayoritas orang. Ya. Itu sangat penting, Pak Ari. Dan mitigasi untuk yang terkena dampak. Betul. Kali ini mitigasi ya, nggak adaptasi ya? Mitigasi ya. Oke, baik, Pak Ari, terima kasih banyak, Pak Ari. Sama-sama. Sudah bersama kami di Sudut Istana, dan mudah-mudahan ada keputusan yang paling baik untuk nanti dilanjutkan. Setelah moratorium dilakukan harus ada mengisi kekosongan aturan-aturan yang ada tadi untuk dijadikan dasar. Baik, terima kasih banyak, Pak Ari. Oke. Dalam Sudut Istana. Dan pendengar, Anda masih bersama kami. Topik kedua nanti masih akan datang dan kita masih akan berbincang. Namun kita akan dengarkan satu kisah bersama Sunardi Rinakit. Catatan kecil di balik belusukan. Jumat 30 Oktober 2015, jam 8.12 pagi waktu itu. Presiden Jokowi dan rombongan menyusuri sebuah gang menuju rumah evakuasi balita korban asap di RT 01 RW 2, Kampung Hulu 5, Palembang. Sebelum mencapai rumah itu, Presiden melihat seorang ibu dengan anak perempuannya yang duduk di kursi roda menderita disabilitas, ikut menyambut kedatangan Presiden di tepi gang. Pak Jokowi lalu mendekati anak itu, menyapa, mengajaknya salaman, dan mengelus tangannya. Ketika Presiden dan rombongan berlalu, saya melihat mata ibu itu berkaca-kaca. Saya hanya membayangkan jika ibu itu adalah emak saya. Emak pasti sangat terharu dan bahagia melihat saya disapa Presiden seperti itu. Sopo sing gelem tak dongeni, Sukardi Rinakit. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sudut Istana. Di sesi kedua kali ini, wah ini saya punya banyak sesi hari ini nih. Sesi pertama kita bicara berat reklamasi nih. Bicara reklamasi, jadi bicaranya soal keputusan politik karena memang tadi ada penyelesaian politik di DPR. Nah, sesi kedua ini lebih santai. Khususnya sebagai seorang laki-laki karena kalau laki-laki gitu ya, kalau ini bicara soal perempuan nih, tapi dalam perspektif yang lebih serius, saudara. Tapi sebenarnya bagaimana perempuan jadi inspirasi, perempuan menjadi agen perubahan peningkatan ekonomi Indonesia, karena mau nggak mau Presiden mengatakan di mana-mana, khususnya ketika bertemu dengan Obama katakan begini, Indonesia is one of the miracle of economic in ASEAN. Jadi kita tuh jadi mukjizat sendiri gitu. Jadi apakah di dalam termasuk wanita, nanti kita akan bicara soal itu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Deputi 3 Kantor Staf Kepresidenan, Ibu Deni Pak Purbasari. Bu Deni, sore? Sore. Wah, Anda mau gambarkan nggak Bu Deni kayak apa? Cantik loh Bu Deni itu. Bener loh, saya nggak main-main loh. Ini obrolan Sudut Istana. Jadi Anda jangan bayangkan kalau Anda masuk istana tuh sangar-sangar, karena Anda lihat pas Pampres di depan, nggak gitu. Deputi-deputinya oke. Baik, Bu Deni ini besok itu hari Kartini. Ya. Kalau orang hari Kartini pasti bagi media itu harus ada isu yang diangkat. Kali ini masalah perempuan Indonesia nih apa ya gitu ya. Nah biasanya kalau tahun ke tahun orang bicara soal perempuan di bidang politik. Hari ini saya mau nanya Bu Deni soal apa benar perempuan Indonesia punya kontribusi besar untuk ekonomi, Bu Deni? Gimana, Bu? Jawabannya iya, Mas. Karena kalau kita bicara tentang ekonomi, kita harus melihatnya aspek mikronya, yaitu berawal dari rumah tangga dan perusahaan. Kontribusi perempuan paling besar saya kira kita bisa melihatnya dari peran wanita di rumah tangga. Yang terjadi adalah wanita itu berperan seperti menteri keuangan dari rumah tangga. Studi menemukan bahwa misalnya saja uang yang dialokasikan atau dipegang atau dikelola oleh wanita itu lebih dibelanjakan. Ini bukan pembelaan supaya menteri keuangan perempuan, enggak kan? Tidak. Kalau itu yang benar cuma Ibu Sri Mulyani kalau gitu. Itu studinya memang begitu, bahwa kalau uang itu dipegang oleh wanita
tangga, di level rumah tangga, maka alokasinya lebih tepat untuk kebaikan, well-being atau kesejahteraan dari rumah tangga, bukan untuk hal-hal yang kurang produktif. Itu studi menemukan seperti itu. Pada tingkat yang lebih besar lagi perusahaan misalnya, yang terjadi adalah kita tahu bahwa wanita dengan semakin baiknya tingkat pendidikan mereka berkontribusi di segala level, mulai dari pekerja, katakanlah buruh, sampai dengan pada level eksekutif di perusahaan-perusahaan. Ya misalnya saja kita juga punya menteri yang posisinya adalah sebagai menteri wanita yang posisinya tentu saja sebagai CEO dari sebuah kementerian. Nah pada level yang lebih agregat lagi, yaitu negara, seperti saya katakan tadi juga menteri-menteri ada, kemudian CEO seperti Ibu Karen yang sebelumnya direktur Pertamina dan lain sebagainya. Ya, jadi artinya bahwa memang dilihat ini dalam sekali sebenarnya. Dilihat dari filosofi dasar dan basis kehidupan dan sifat, sebenarnya perempuan itu punya dalam tanda kutip passion lebih baik untuk mengatur ekonomi sebenarnya gitu. Barangkali karena saya bukan orang yang pernah membaca riset psikologi ya Mas ya, tetapi barangkali delicacy atau kehalusan rasa dari wanita, emosi itu yang membawa wanita barangkali punya rasa kasih sayang yang lebih kepada anak, memikirkan jangka panjang, karena itu lebih hati-hati, karena security atau kenyamanan hidup itu bagian dari wanita. Karena kalau kita percaya bahwa manusia itu adalah, orang yang mengatakan human animal begitu, bahwa kita bukan binatang, tetapi memiliki sikap-sikap seperti minimal dalam biologi manusia itu memang tidak punya spesies sendiri, tapi primata. Jadi wanita sangat protektif misalnya. Kemudian ya itu security sangat penting, karena itu mereka berpikirnya panjang dan jelimet kan, details. Ini bahasa lain, makanya saya nggak boleh bilang ibu saya pelit, rupanya ibu saya cukup perhitungan gitu ya. Bijaksana tepatnya. Bijaksana, oke. Tapi yang menarik adalah soal kehalusan rasa. Orang bilang ngelola keuangan itu, apalagi keuangan negara, jangan pakai rasa dong, pakai kebutuhan dong. Apa yang ada di depan Anda itu tantangan Anda, dan itu yang harus Anda kelola. Nggak boleh pakai rasa. Kadang-kadang mungkin ini karena laki-laki yang bilang, saya mau bagi laki-laki, itu mungkin dikatakan bahwa kalau perempuan yang pegang ekonomi, maka rasa itu akan merusak segala sesuatu filosofinya. Saya disagree karena begini, kalau seseorang sudah dipilih menjadi menteri itu pasti dengan suatu alasan. Dan alasan yang paling penting, dan saya yakini itu betul, adalah kompetensi. Dan kompetensinya itu berarti sangat ditunjang dengan rasionalitas. Kalau wanita ada di posisi-posisi misalnya sejak posisi ekonomi, itu berarti dia memiliki track record pendidikan ilmu ekonomi yang luar biasa. Disitulah kemudian analisis dia, rasionalitas dia itu diasah. Untuk mengatakan ini yang benar, ini yang salah, ini yang rasional untuk dilakukan, ini yang sah. Dan rasionalnya karena apa? Untung rugi, cost benefit analysis. Kalau sebagai negara, hitung-hitungannya cost benefitnya bukan lagi hanya urusan soal uang, tetapi well-being, kesejahteraan, yang itu lebih besar daripada sekedar uang. Nah, saya yakin bahwa siapapun itu yang bergerak di bidang ekonomi, pasti dia mengedepankan itu daripada sebuah rasa. Apakah Indonesia sudah menyelesaikan PR itu sehingga banyak perempuan yang punya posisi? Orang kan lihat, orang pasti akan membandingkan dong, Bu Deni ya, bahwa faktanya bahwa laki-laki masih lebih banyak pegang ekonomi sektor dibanding perempuan. Maka muncul pertanyaan, sama sih seperti politik, perempuannya nggak mau terjun, atau laki-laki nggak legowo untuk lepaskan itu kepada perempuan? Saya kalau hari gini kayaknya kalau ada pria yang nggak legowo ngasih, kok kayaknya kita punya persepsi yang begitu negatif dengan pria ya. Tapi saya yakin bahwa kompetensi itu adalah segalanya ya ketika kita bicara level sebagai menteri. Nah, yang terjadi tentu saja pria atau wanita di Indonesia ini dalam bidang ekonomi, saya harus katakan skornya barangkali imbang. Karena kita punya misalnya saja kita punya ekonom seperti Pak Khatib Basri, kita punya ekonom hebat seperti Raden Pardede, Pak Budiono, tetapi di sisi yang lain kita punya Sri Mulyani, Mari Pangestu, Vivi Alatas, orang-orang hebat
yang itu tentu saja beda gender. Jadi menurut saya mungkin in terms of ini ya, public knowledge, siapa yang ada atau dikenal masyarakat itu biasanya yang dalam tanda kutip mereka public figure. Sementara ekonom-ekonom yang katakanlah dia ada di kampus yang tidak kelihatan oleh publik atau dia bekerja sebagai konsultan, itu tidak kelihatan. Tetapi sejauh yang saya tahu untuk bidang ekonomi itu imbang antara laki-laki dan perempuan. Memang perempuan itu sejajar. Misalnya ketika Pak Jokowi jadi presiden, ibunya ikut jadi ibu negara. Iya kan? Ya gitu ya. Ya dong, sejajar dong. Sama-sama ini male nomor 1 di Indonesia, ini female nomor 1 dong. First lady. Oke. Baik, saya terima pendengar kita di Jakarta ada Pak Santoso. Selamat sore Pak Santoso. Selamat sore. Sore. Silakan Pak Santoso. Ya, saya rasa begini. Kita kan punya Menteri Pemberdayaan Wanita, betul ya Pak Budha? Ya, betul, pemberdayaan perempuan. Ya. Menurut saya salah itu menterinya perempuan, Pak. Harusnya laki-laki. Loh, kok bisa itu? Dia tahu dari sisi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, istilahnya pemberdayaan, berarti wanita tidak berdaya. Nah, ini mungkin istilahnya harus dirubah. Jadi? Kenapa harus tidak diberdayakan gitu loh? Kan nggak mungkin menteri diberdayakan perempuan, nggak mungkin. Mungkin menteri perempuan saja gitu ya, menteri perempuan gitu ya? Enggak, kalau menurut saya sih menteri urusan perempuan. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Santoso di Jakarta. Memang kadang-kadang laki-laki itu detail kalau ya perempuan. Dan I'm not good at it. Tapi gini, menteri pemberdayaan perempuan itu diartikan sebagai berarti perempuannya banyak nggak berdaya dong, sehingga harus dilakukan pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan. Toh, in effect dari Bu Deni punya story, rupanya perempuan itu sangat capable, sangat punya quality. Kita nggak tahu yang tadi konsultan dan sebagainya, tapi lewat kementerian itu orang punya perspektif yang beda soal itu. Barangkali untuk masyarakat Indonesia, memang karena saya 7 tahun belajar di Amerika, itu memang what so called saya bukan orang yang ahli dalam literature tentang ini ya. Terminologi saya bisa saja salah. Gender equality-nya memang agak berbeda antara Indonesia dengan di Amerika. Ketika itu dikatakan dengan istilah pemberdayaan, mungkin sebagian saya bisa merasakan memang dominasi pria atau budaya patriarki lebih kuat memang di Indonesia. Hanya ada beberapa lokasi di Indonesia yang barangkali tidak seperti itu. Tetapi mayoritas masih seperti itu. Dan dalam budaya patriarki itu barangkali aktivitas atau inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh wanita itu sedikit ya terbelenggu misalnya seperti itu, sehingga kemudian ada Menteri Pemberdayaan Wanita. Saya sekali lagi bukan yang expert di bidang itu, tetapi kita bahwa budaya patriarki Indonesia lebih kuat daripada yang di Amerika. Secara umum saya PR perempuan 2016 dengan 1921 pasti beda dong ya? Beda banget. Makanya kita ingin tanya, kalau 1921 berusaha membebaskan perempuan dari belenggu diskriminasi, terus 2016 apa yang harus kita perjuangkan untuk perempuan? Kalau saya sih barangkali tidak melihatnya perempuan ya, tetapi bangsa Indonesia keseluruhan, anak-anak muda Indonesia. Yang terjadi adalah jadilah orang-orang hebat, karena Republik ini 250 juta orang layak untuk diperjuangkan kesejahteraannya. Dan persentasenya katanya lebih banyak perempuan? Sebenarnya kalau statistik membuktikan about equal, Mas. Jadi 50 beda tipis antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak significantly different antara laki-laki dan perempuan. Terus apa yang harus kita lakukan, Bu Deni? Kalau sekarang perempuan gitu ya. Kalau kita berada di pada zaman di mana cultural understanding itu masih some province, some place, some spot itu masih bicara soal perempuan selalu dibawa laki-laki, kemudian masih ada yang percaya bahwa ya udahlah, kamu gak usah ngurusin sekolah tinggi-tinggi, gak usah ngurusin yang banyak-banyak, bagi kamu rumah tangga is number one, dalam perspektif yang sangat konvensional. Apa yang harus saat ini dikembangkan ketika kita masuk dalam era di mana itu harusnya nggak diperhatiin lagi, karena kita bisa masuk era competitiveness yang sangat tinggi, high tension gitu ya soal itu.
Tapi saya kira kita harus balance melihat bahwa memang ada masyarakat seperti di Jakarta yang begitu maju, informasi begitu maju, pendidikan antara pria dan wanita equal, akses terhadap lapangan pekerjaan juga equal. Tetapi banyak sekali saya yakin di Indonesia, di bagian negara kita ya, di mana wanita belum mendapatkan akses yang sama dalam hal pendidikan atau dalam hal akses untuk bekerja. Apa rumusnya sama ya? CIA bilang menguasai dunia cuma 2. Jaringan sama informasi. Jaringan informasi iya, tetapi kemudian memang harus ada semacam kalau dikatakan seperti keberpihakan lebih kepada wanita. Misalnya saja ini barangkali juga PR dari keluarga. Misalnya saja ketika ekonomi terbatas, seringkali yang dikalahkan dalam hal studinya itu adalah perempuan. Yang kedua tentu saja adalah anak-anak yang usianya mulai produktif yang bisa membantu ekonomi. Nah itu. Tetapi ranknya studi menunjukkan bahwa memang wanitalah yang dalam tanda kutip diminta untuk mengalah terlebih dahulu ketika kondisi ekonomi seperti itu. The last, so what the inspire word for untuk perempuan banyak di Indonesia tahun 2012. Istana ingin kasih pesan apa ya kepada perempuan Indonesia, Bu Dewi? Aduh, kalau kata istana saya kalau istana gede banget dari sudut istana lah gitu ya. Dari salah satu sudut istana mau ngomong apa ya kepada perempuan sore ini? Barangkali jadilah inspirasi. Ya, inspirasi. Tidak hanya untuk wanita, tetapi untuk generasi muda Indonesia. Ya. Menarik itu. Biasanya kita mencari inspirasi. Hari ini pesannya adalah jadilah inspirasi untuk semua orang. Yes. Itu pesan kuat di Hari Kartini dari salah satu sudut di Istana Negara. Betul, sudut banget. Baik Bu Deni, terima kasih banyak. Baik, sudah ngobrol sama saya pada sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, Hari Kartininya bisa dimaknai dengan lebih baik gitu ya. Baik, tidak Mas hanya seremonial dengan pesan kita. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat sore dan pendengar. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Deni Puspa Purbasari, Deputi 3 Kantor Staf Kepresidenan. Ini bicara soal perempuan sebagai inspirasi, maka kata akhirnya adalah jadilah inspirasi. Mudah-mudahan perbincangan sudut istana jadi inspirasi untuk Anda untuk memandang sebuah masalah di negara ini dengan lebih komprehensif. Saya Maulana Istarto, selamat sore. Telah kita ikuti dialog sudut istana.